Pemprov Jambi berharap kepemimpinan Presiden baru dapat keluarkan produk hukum yang komprehensif dalam pemberantasan narkoba. Disdukcapil Muaro Jambi kembangkan 2 aplikasi bantu pelayanan publik. Dua 20 akun medsos para paslon pilkada diawasi tim Cyber Polda Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini edisi Rabu 16 Oktober 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri dan saya Ahmad Solihin. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi berharap agar kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat mengeluarkan produk hukum yang komprehensif untuk pemberantasan narkoba demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan serta ketertiban. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang harus mendapatkan seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya menimbulkan persoalan kesehatan, efek domino dari penyalahgunaan narkoba kini sudah semakin beragam dan mengkhawatirkan pada kehidupan sosial masyarakat. Langkah cepat penanggulangan narkoba sangat membutuhkan kebijakan dari pemerintah pusat melalui produk hukum yang komprehensif. Pemerintah Provinsi Jambi berharap di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto, pemberantasan narkoba dapat dilakukan dengan lebih optimal. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mengatakan, pemberantasan narkoba menjadi upaya bersama untuk mencegah generasi bangsa terlibat dari lingkaran narkoba yang dapat merusak tatanan kesehatan maupun kehidupan. Kecanduan zat adiktif yang terkandung dalam narkoba akan sangat sulit untuk dihilangkan dan membutuhkan perlakuan khusus. Pencegahan dini menjadi kunci keberhasilan penanggulangan narkoba secara nasional melalui kerja bersama, mulai dari tataran pemerintah pusat hingga daerah, termasuk aparat penegak hukum. Ini tetap harus menjadi kerja kita bersama juga, termasuk pemerintah, jajaran TNI, Polri, untuk bersama-sama memerangi narkoba agar anak-anak kita, generasi muda kita bisa terhindar. Pemerintah Provinsi Jambi telah bekerja sama dengan BNN dan kepolisian untuk secara rutin melakukan tes narkoba. Langkah tersebut untuk memastikan pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Jambi bebas dari narkoba. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, kasus korupsi dan peredaran narkoba diharapkan menjadi salah satu perhatian khusus Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. 2 perkara ini sangat penting diberantas. Menjelang dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2024, banyak harapan untuk perubahan yang lebih baik. Seorang pengamat sosial, Nasrul Yasir, mengharapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo dan Gibran Rakabuming dapat menuntaskan kasus korupsi dan peredaran narkoba. 2 perkara ini dinilai perlu menjadi perhatian serius untuk diberantas agar perekonomian negara Republik Indonesia tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, serta generasi bangsa dapat dijaga dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Menyambutlah ya dengan gembira, ada tanggal 20 besok ada pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan salah satu warga negara kita sangat punya harapan besar terhadap pemimpin Prabowo besok untuk minimal mengurangi hiruk pikuk negara ini. Terutama akhir-akhir ini kan soal korupsi sudah menjadi pemberitaan yang biasa-biasa saja, dan korupsi ini salah satu penyakit masyarakat. Nah, kita berharap
Prabowo juga komitmen lah terhadap korupsi ini. Setelah diselenggarakannya proses pemilihan presiden dan wakil presiden beberapa bulan silam, presiden dan wakil presiden terpilih akan dilantik dan diambil sumpah yang dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024 di Gedung MPR DPR RI Senayan, Jakarta. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka periode 2024 hingga 2029, sejumlah harapan disampaikan masyarakat, salah satunya dalam penegakan hukum yang harus lebih ditingkatkan. Menjelang dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sejumlah masyarakat mengharapkan adanya perubahan yang lebih baik, salah satunya di bidang penegakan hukum. Selain itu, pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Kota Sungai Penuh, Wisnu Pradana, mengatakan, fenomena yang terjadi saat ini banyak kasus yang telah dirilis oleh KPU Kota Sungai Penuh terkait ketidaknetralan ASN dapat menindaklanjuti dengan tegas. Mungkin kalau untuk dari segi hukum yang butuh dibenahi ini mungkin terkait dari hukum pelanggaran pemilu. Mungkin banyak sebelum ini pelanggaran pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait. Mungkin untuk kedepannya boleh untuk menegakkan kembali hukum dari segi pemilu untuk ditegakkan kembali dan diproses sedemikian. Masyarakat hendaknya dapat memahami semua bentuk aturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa mengenyampingkan aturan daerah seperti aturan adat dan lain sebagainya. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Kita balik ke informasi selanjutnya, pemirsa. Untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan, Pemkab Muara Jambi memiliki 2 aplikasi yang dapat melayani publik melalui digitalisasi. Masyarakat di Kabupaten Muara Jambi kini tidak perlu lagi datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus administrasi kependudukan. Dengan kemajuan teknologi, pemerintah Kabupaten Muara Jambi kini memanfaatkan digitalisasi untuk kepengurusan administrasi kependudukan. Saat ini untuk mengurus administrasi, masyarakat bisa dari rumah dengan menggunakan aplikasi yang telah diluncurkan melalui handphone Android. Kepala Disduk Capil Diki Ferdiansyah mengatakan, ada 2 aplikasi yang dapat membantu pelayanan publik bagi masyarakat Muara Jambi. Di antaranya aplikasi Mekdo Cabi Mobile yang melayani pembuatan surat pindah kartu keluarga antar kabupaten atau provinsi hingga memperbarui kartu keluarga. Kemudian ada aplikasi pendukung pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberi nama Pak Dosomat. Selain menyampaikan pengaduan, aplikasi Pak Dosomat juga memberikan pelayanan konsultasi terkait informasi persyaratan administrasi kependudukan. Selain itu juga kita juga mengembangkan Mekdo Cabi versi mobile bagi masyarakat umum yang ingin melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipilnya untuk mendapatkan dokumen kependudukan, ya kan? Kemudian nanti balasannya dokumen kependudukannya berupa file PDF dapat didownload langsung di aplikasi Mekdo Cabi mobile-nya. Inovasi digitalisasi ini cukup membantu masyarakat, terutama bagi yang jauh dari pusat pelayanan publik. Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, aplikasi tersebut juga mampu memangkas waktu masyarakat dalam menyelesaikan administrasi kependudukan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya 3.000 lebih pemilih yang belum rekam KTP elektronik masuk dalam DPT. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Saudara, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat optimalisasikan Sirekap untuk hitung suara pada Pilkada 2024. KPU optimis aplikasi Sirekap akan berjalan sesuai yang diharapkan dan berjalan sesuai juknis yang berlaku di 13 kecamatan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Didi Haryadi, langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selamat sore Didi, bagaimana mekanisme penggunaan Sirekap dalam Pilkada 2024 ini? Baik, Angkel, dapat saya laporkan bahwa sesuai dengan surat keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 bahwa untuk perhitungan suara KPU akan memaksimalkan Sirekap, di mana Sirekap akan terdiri dari dua web, yang satu web itu dipegang oleh KPU sendiri sebagai penyelenggara bersama PPK, Panitia Kecamatan. Sementara untuk PPS itu mereka menggunakan web mobile, di mana data-data yang berhasil diimpun nanti saat perhitungan suara itu langsung dapat melalui aplikasi bisa langsung disampaikan kepada KPU. Sementara khusus untuk yang web itu memang dipegang oleh PPK dan semua data perlengkap itu ada di web KPU dan PPK itu. Begitu, Namto. Sirekap ini juga sudah disosialisasikan kepada penyelenggara pemilu hingga tingkat bawah jelang pemungutan suara nanti, Didi? Menurut Ketua Divisi Data Muhammad Ilyas dari KPU Tanjung Jabung Barat, bahwa seluruh ad hoc itu telah dikumpulkan untuk diberikan bintang ini terkait penggunaan aplikasi Sirekap. Nantinya Sirekap sendiri akan difungsikan juga untuk para PPS yang ada di lapangan. Nah, bagi daerah-daerah yang tidak memiliki sinyal, itu langsung akan melakukan pendataan melalui C1 di data, langsung diserahkan PDF kepada panitia PPK untuk disampaikan kepada KPU. Demikian, Amsal. Ya, baik, terima kasih Didi Haryadi melaporkan langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait penggunaan aplikasi Sirekap pada Pilkada serentak 2024. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jelang Pilkada serentak, KPU Sarolangun terus mendorong masyarakat untuk segera merekam dan memiliki KTP elektronik, terutama generasi milenial yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Memiliki KTP elektronik menjadi syarat wajib bagi masyarakat yang masuk dalam DPT untuk menggunakan hak pilih di Pilkada serentak. Komisioner KPUD Sarolangun Divisi Data dan Informasi Edi Zamra mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama antara Pemkab Sarolangun dan jajaran stakeholder serta camat. Rakor terkait rekapitulasi dan progres sisa perekaman KTP elektronik, terutama masyarakat atau pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Berdasarkan hasil rakor tersebut, dari 3.436 pemilih di DPT yang belum melaksanakan perekaman saat ini sudah berkurang. Kini masih menyisakan sekitar 2.146 orang pemilih. Pemilih yang belum tetapkan dalam DPT dan KTPL kita masukkan dulu ke dalam DPT. Dan hari ini kan bentuk dari pelayanan kita. Sisanya lagi kita bersama dengan Pemda untuk membantu kita terkait usaha untuk percepatan rekaman ini. Yang kita tetapkan kemarin sisa dalam KTPL itu 3436 kita tetapkan juga ke dalam DPT, kita masukkan dalam DPT. Jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun tahun 2024 berjumlah 302.994 jiwa. Sementara jumlah daftar pemilih tetap untuk Pilkada 2024 yakni 214.042 pemilih. Yang sudah merekam dari total DPT sebanyak 207.486 pemilih dengan presentase sebesar 98%. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan ribu logistik surat suara calon gubernur dan wakil gubernur diterima KPU Muara Jambi. Dan surat suara yang diterima akan segera dilakukan penyortiran oleh KPU. KPU Republik Indonesia terus menggencarkan distribusi logistik guna mematangkan tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Terbaru, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Jambi menerima 326.086 lembar surat suara calon gubernur dan wakil gubernur Jambi. Ratusan ribu surat suara ini diterima KPU dalam kemasan 164 box yang diangkut menggunakan kendaraan roda 4 dan dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan juga Bawaslu.
Ketua KPU Al-Mutakin mengatakan surat suara yang diterima tersebut kini tersimpan rapi di gudang yang telah disiapkan KPU. Jajaran KPU Muara Jambi akan segera melakukan penyortiran surat suara yang diterima apabila ditemukan kerusakan. KPU akan segera menyampaikan pergantian kepada pihak penyedia melalui KPU Provinsi Jambi. Khususnya untuk yang tadi logistik surat suara untuk ini, untuk pemilihan gubernur itu dikawal langsung oleh Brimob dari Polda Jambi. Nah, untuk monitoring juga kita melibatkan APH, Kejari, terus TNI, Polri juga kita libatkan pada saat monitoring. Sementara untuk surat suara calon bupati dan wakil bupati akan dicetak pada 18 Oktober mendatang. KPU berharap pada akhir Oktober surat suara dapat didistribusikan kepada KPU Muara Jambi, sehingga tidak ada keterlambatan dalam penyortiran dan pelipatan surat suara. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Tim Subdit 5 Cyber Polda Jambi mengawasi kurang lebih puluhan akun media sosial resmi peserta pilkada dalam menciptakan pemilu damai. Sejauh ini dalam pengawasan tersebut belum ditemukan adanya kampanye negatif dan hitam di dunia maya. Pada masa kampanye, aktivitas media sosial mulai dipenuhi promosi para pasangan calon yang maju dalam pilkada serentak 2024. Para paslon mulai menginformasikan kegiatan mereka masing-masing. Dalam rangka menciptakan situasi kondusif selama masa kampanye di media sosial, tim Subdit 5 Cyber Polda Jambi kini semakin intensif dalam mengawasi medsos. Tim sudah mendata setidaknya ada 20 akun media sosial resmi milik para paslon yang didaftarkan ke tim cyber. Medsos yang terdata tersebut terus diawasi mengantisipasi adanya kampanye negatif dan hitam yang dapat merugikan pasangan lainnya. Kasubdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi, AKBP Reza Khomeini mengatakan, meski sudah dipenuhi isu politik, namun situasinya masih terpantau aman. Belum ada laporan mengenai kampanye hitam dan negatif di media sosial. AKBP Reza menegaskan tim cyber terus memantau pergerakan pengguna medsos. Tim cyber juga meminta masyarakat melaporkan jika terdapat aktivitas medsos yang meresahkan ke Siber Polda Jambi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, sejumlah logistik Pilkada 2024 telah diterima oleh KPU Provinsi Jambi dan logistik tersebut telah didistribusikan ke KPU Kabupaten Kota untuk dilakukan sortir di gudang logistik masing-masing guna memastikan tidak ada yang rusak dan kurang. Dan untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Hazet Akbar. Selamat sore Hazet, bagaimana proses pendistribusian logistik surat suara Pilkada 2024 di Provinsi Jambi? Silahkan Hazet, laporan Anda. Ya, selamat sore Putri dan juga saudara. Memang hingga saat ini proses dari tahapan Pilkada 2024 tengah berlangsung di sejumlah daerah di wilayah kabupaten kota di Provinsi Jambi. Untuk saat ini di Provinsi Jambi sendiri pada tanggal kurang lebih di 12 Oktober kemarin, proses pencetakan surat suara Pilgub ini sudah selesai dilakukan dan sudah sampai pada Senin kemarin, tepatnya 14 Oktober 2024 di Provinsi Jambi. Memang dalam pendistribusian logistik ini ketika sampai di Kota Jambi dan di Provinsi Jambi, khususnya di KPU Provinsi Jambi, ini pengawasan dan juga unsur terkait pengawas dari proses logistik ini hadir dan juga datang ke wilayah Provinsi Jambi. Setelah logistik tersebut diproses di KPU Provinsi Jambi dan juga telah ditentukan untuk jumlah dari masing-masing wilayah, ini logistik tersebut langsung didistribusikan ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Untuk jumlah logistik yang sampai di Provinsi Jambi saat ini berjumlah 2,7 juta, di mana jumlah ini berdasarkan jumlah DPT di Provinsi Jambi yang sekitar 2.600.000 lebih DPT dan kemudian ditambah dengan 2,5% dari jumlah serta penambahan dari untuk logistik PSU yang nantinya. Untuk surat suara yang diterima dari logistik ini adalah surat suara Pilgub yang akan diberlangsungkan nanti pada tanggal 27 November 2024. Kemudian untuk distribusi logistik ini sendiri, ketika kami konfirmasi ke Komisioner KPU Provinsi Jambi, Farul Rozi menyampaikan memang nantinya akan didistribusikan dengan skema yang sama, yakni berdasarkan jumlah DPT dengan penambahan 2,5% dari jumlah tersebut dengan PSU. Kemudian juga untuk nantinya pendistribusian ini akan
bercermin dan juga berkaca pada pelaksanaan pemilu 2024 yang lalu, di mana pendistribusian ini akan berkomitmen pada ketepatan waktu, sasaran, dan juga kualitas dari jumlah logistik. Dan memang yang diutamakan ketika logistik ini nantinya didistribusikan adalah wilayah yang cukup jauh ataupun juga terpencil dari lokasi utama dari masing-masing kabupaten kota, yakni wilayah TPS masing-masing. Dan memang KPU Provinsi Jambi saat ini tengah memitigasi proses dari penyaluran logistik, sehingga memang nantinya ketika logistik tersebut didistribusikan dapat tepat waktu dan juga sampai ketika pelaksanaan Pilkada 2024 pada 27 November 2024. Kemudian juga untuk penyelenggaraan Pilkada nantinya, logistik ini juga akan dicek secara berkala, kemudian dilaporkan jika memang ada ditemukan surat suara yang tidak sesuai ataupun juga bermasalah seperti cacat, sobek, ataupun yang lainnya akan dilaporkan kembali ke Provinsi Jambi, sehingga nantinya akan kemudian dilaporkan ke KPU Nasional ataupun juga KPU RI dan akan segera diperbaiki. Dan memang untuk mitigasi terkait dengan bencana, mengingat pada saat ini Provinsi Jambi tengah masuk dalam masuk dalam proses peralihan cuaca atau pancaroba, di mana mulai masuk musim hujan. Ini memang pihak dari KPU Provinsi Jambi tengah melakukan sejumlah langkah dan juga kolaborasi dari unsur terkait, mulai dari tingkat unsur keamanan, kemudian juga kesiapan dari logistik yang ada di gudang, sehingga memang nantinya ketika dalam penyelenggaraan dan juga logistik tersebut sampai di lokasi masing-masing, ini dapat terjaga dan terjamin dari ancaman basah seperti banjir ataupun juga bencana atau musibah lainnya, sehingga memang logistik tersebut dapat digunakan dengan maksimal dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Lagi-lagi KPU Provinsi Jambi selalu berkomitmen dan juga berkaca dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan proses yang sama dari pemilu 2024 yang lalu, sehingga memang Pilkada nantinya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Dan juga KPU Provinsi Jambi terus melakukan kolaborasi dan koordinasi secara bertingkat, baik dari tingkat kabupaten kota, kemudian tingkat provinsi hingga tingkat nasional, untuk menjamin bahwa logistik ini benar-benar dapat memenuhi, kemudian juga sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga nantinya proses dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat dinikmati secara lancar, aman, dan juga kondusif. Demikian Putri yang dapat kami laporkan. Balik ke studio. Iya, Hazet Akbar melaporkan langsung mengenai pendistribusian logistik Pilkada 2024 di Provinsi Jambi. Terima kasih Hazet atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, calon Gubernur Jambi nomor urut 2 Al-Haris menghadiri pertemuan terbatas tim sukses Harisani se-Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Di hadapan simpatisan, Al-Haris berharap dukungan dan bantuan masyarakat untuk mewujudkan Jambi Mantap Jilid 2. Calon Gubernur Jambi nomor urut 2 Al-Haris kembali melanjutkan kegiatan kampanyenya untuk menyapa masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Kali ini cagup yang dikenal dengan sapaan Wo Haris itu melakukan kampanye dengan menghadiri kegiatan pertemuan terbatas tim sukses Harisani se-Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Kegiatan yang dihadiri lebih kurang 3.000 orang simpatisan itu digelar di halaman salah satu hotel di Kota Jambi pada Selasa sore. Di hadapan para simpatisan dan tim sukses, Al-Haris mengharapkan dukungan dan bantuan masyarakat untuk mewujudkan Jambi Mantap Jilid 2. Keberlanjutan pembangunan daerah melalui program-program yang sudah direalisasikan pemerintah Provinsi Jambi pada periode pertama kepemimpinan Harisani masih membutuhkan dukungan agar dapat kembali diselenggarakan secara optimal. Al-Haris juga menekankan agar tim sukses, relawan maupun simpatisan berpolitik santun sebagai upaya menciptakan kondisi pilkada yang damai. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sarawangun menggandeng BPJS untuk melindungi tenaga kerja rentan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, untuk mempercepat penurunan angka stunting, tim pengendalian penurunan stunting Kabupaten Bungo fokus melakukan 8 aksi konvergensi untuk penanganan stunting.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo serta Tim Pengendalian Penurunan Stunting atau TPPS terus percepat lakukan penanganan dan penurunan angka stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, Safarudin Matondang mengatakan, untuk penanganan stunting Dinkes bersama TPPS serta seluruh unsur yang terlibat terus fokus pada 8 aksi konvergensi. Sementara itu dari 8 aksi konvergensi saat ini sudah memasuki aksi ke-7 yakni publikasi. TPPS telah melakukan publikasi data dan informasi terkait penurunan kasus stunting melalui media, baik media sosial, elektronik maupun pada pertemuan-pertemuan. Sedangkan untuk aksi ke-8 akan dilakukan dalam beberapa minggu ini. Untuk menurunkan kasus stunting, beberapa inovasi yang telah dilakukan TPPS Kabupaten Bungo seperti mencegah stunting dengan pemberian makanan tambahan balita di setiap kecamatan, melakukan edukasi dan sosialisasi bagi pengantin muda dan ibu hamil serta pemberian tablet tambah darah ke setiap remaja putri, mulai dari tingkat SMP hingga SMA sederajat. Sementara itu data angka penurunan stunting di Kabupaten Bungo berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia mulai dari SSGI tahun 2019, kasus stunting di Kabupaten Bungo berada di angka 27,4%, SSGI 2021 di angka 22,9%, turun sebesar 4,5%. SSGI 2022 di angka 15,4%, turun sebesar 7,5%. Kemudian SSGI tahun 2023 di angka 13,7%, turun sebesar 1,7%. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun di tahun 2024 ini menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk melindungi ketenaga kerjaan rentan di bidang kesehatan akibat kecelakaan kerja dengan menaikkan Universal Health Coverage sebesar 65% secara terbuka. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri mengatakan, pemerintah Kabupaten Sarolangun beberapa waktu lalu telah mendapatkan penghargaan Universal Healthy Coverage atau UHC dari BPJS Kesehatan. Penghargaan ini merupakan capaian atas keikutsertaan penduduk di Kabupaten Sarolangun yang mendapatkan jaminan kesehatan BPJS maupun Kartu Indonesia Sehat dari pemerintah pusat. Di sisi lain, keikutsertaan tenaga kerja rentan dalam BPJS Kesehatan masih sangat minim. Kondisi ini menjadi salah satu kekhawatiran bagi tenaga kerja jika mengalami kecelakaan kerja dan sebagainya. Pihak pemerintah kabupaten pun telah melakukan rapat bersama dengan BPJS Kesehatan agar pelayanan dasar bagi masyarakat sebagai pekerja informal bisa masuk untuk mendapatkan pemeliharaan pelayanan kesehatan kerja yang terencana, teratur, dan berkesinambungan. Karena saat ini dari 112.000 pekerja, hanya 43% yang baru masuk dalam jaminan ketenagakerjaan kesehatan. Saya ingin memastikan, pertama dari sisi perlindungan kesehatan, saya ingin itu terbuka. Semua masyarakat Sarolangun kita sudah lindungi. Maka kemudian ya saya minta tadi malam ditambah alokasi agar seluruh masyarakat kita terlindungi. Kita tidak lagi UHC 97 tapi terbuka. Sehingga masyarakat kita semua terlindungi. Itu dari sisi kesehatan. Pemeliharaan pelayanan kerja yang memadai akan berdampak terhadap peningkatan produktivitas kerja karena adanya jaminan kesehatan dalam kecelakaan kerja bagi tenaga kerja rentan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Kerinci Asraf meninjau progres pembangunan Jalan Renah Pemetik, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Pembangunan jalan ini diharapkan mampu meningkatkan mobilitas warga dan memperlancar distribusi hasil pertanian di daerah tersebut. Penjabat Bupati Kerinci Asraf meninjau progres pembangunan Jalan Renah Pemetik, tepatnya di Desa Pungut Mudi, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Pembangunan jalan tersebut merupakan upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan mobilitas warga dan memperlancar distribusi hasil pertanian, terutama bagi warga di 3 desa, yakni Desa Lubuk Tabun, Desa Pasir Jaya, dan Desa Sungai Kuning. PJ Bupati Kerinci Asraf mengatakan, proyek infrastruktur jalan sepanjang 1,7 km tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana. Ia juga menekankan pentingnya kualitas pengerjaan jalan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Pada saat ini kita berada di jalan di ujung Desa Pungut Mudi menuju ke arah Sungai Kuning.
Ini lebih terkenal dengan namanya ini Renah Pemetik, wilayah daerah Renah Pemetik. Nah, ini sudah mulai pengerjaan untuk pengaspalan, ini baru pengerasan. Ya. Ini panjangnya lebih kurang 1,7 km. Ya. Jadi ini sesuai dengan permintaan masyarakat. Asraf juga menyampaikan proyek pembangunan jalan di Renah Pemetik itu merupakan salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan infrastruktur di wilayah yang selama ini terisolasi. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Bupati Bungo melepas 162 atlet Kormi untuk mengikuti Porprov ke-1 tahun 2024 di Kota Jambi. Bupati Masyuri berharap para atlet Bungo bisa mempertahankan prediksi atlet yang kerap kali meraih prestasi di berbagai event. Bupati Bungo melepas 162 atlet Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau Kormi untuk mengikuti Festival Olahraga Rekreasi Provinsi Forprov ke-1 tahun 2024 di Kota Jambi. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 1 minggu, diikuti seluruh kabupaten kota. Bupati Bungo Masyuri mengatakan, Forprov ke-1 tahun 2024 yang dilaksanakan di Kota Jambi menjadi ujian kekompakan bagi kontingen Kabupaten Bungo. Semangat, motivasi, memelihara kebersamaan dan kekompakan akan menjadi fondasi untuk meraih prestasi bagi atlet Kabupaten Bungo. Apalagi atlet Bungo sering meraih juara di setiap event, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Untuk itu Bupati berharap atlet Kormi Bungo bisa membawa prestasi saat kembali. Melepas keberangkatan kontingen Kormi Kabupaten Bungo untuk mengikuti Porprov ke-1 Kormi di Provinsi Jambi. Kami sampaikan ucapan selamat jalan kepada kawan-kawan kontingen Kormi Kabupaten Bungo. Tentu kita doakan mereka selamat di jalan sampai ke tempat tujuan dan juga nanti bisa berprestasi dan pulang ke Kabupaten Bungo membanggakan masyarakat Kabupaten Bungo. Forprov 1 Kormi tingkat Provinsi Jambi tahun 2024, Kabupaten Bungo menargetkan 21 medali dari 21 cabang yang diperlombakan. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, selain keterbatasan lahan pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan tanaman hortikultura juga menjadi solusi potensial dalam menghadapi ketergantungan pasokan pangan dari luar desa. Tak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan, tanaman hortikultura juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah pedesaan. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan tanaman hortikultura menjadi solusi potensial dalam menghadapi keterbatasan lahan pertanian dan ketergantungan pasokan pangan dari luar desa. Tak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan, tanaman hortikultura juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah pedesaan, seperti di RT 09 Dusun 5, Desa Semabu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Program yang dikeluarkan desa melalui dana ketahanan pangan ini membantu masyarakat dalam pengembangan tanaman hortikultura di pekarangan rumah. Luasan lahan 30 meter persegi dimanfaatkan masyarakat dengan menanam berbagai komoditi sayuran seperti kacang panjang dan timun. Hanya berselang sekitar 2 bulan sejak ditanam, kacang panjang telah dipanen sebanyak 7 kali dengan jumlah berat 645 kg. Sementara komoditi timun baru 5 kali panen dengan jumlah berat 460 kg. Agar seluruh masyarakat dapat merasakan dampak positif dari program yang telah dijalankan, pemerintah Desa Semabu menggelar panen bersama. Masyarakat merasa puas, para undang merasa puas dengan kita melaksanakan panen bersama terhadap hortikultura ini. Dengan harapan ke depan kami tetap melanjutkan daripada program hortikultura ini untuk Desa Semabu. Pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk hortikultura dapat membantu menjaga keseimbangan ekologi lokal dan meningkatkan kualitas lingkungan desa melalui penanaman sayuran hidroponik. Program ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mempromosikan praktik pertanian ramah lingkungan. Kami dari perwakilan dari tim pengelola lokasi penanaman ini sangat berterima kasih kepada pemerintahan desa, khususnya Bapak Kepala Desa Semabu yang telah mempercayai
untuk pengolahan program ketahanan pangan ini. Sebagai upaya menambah komoditi yang akan ditanam, pemerintah Desa Semabu melanjutkan penanaman perdana komoditi terong di lokasi tambahan. Selain mendengarkan materi dari Kabid Hortikultura, para peserta yang hadir juga disuguhkan berbagai makanan khas tradisional Desa Semabu, salah satunya kue loyang dogan, kue cang, dan berbagai kue lainnya. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-15 Selasa kemarin 15 Oktober 2024, MAN 3 Kota Jambi menggelar sejumlah kreativitas seni budaya di halaman sekolah. Dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-15 tahun, MAN 3 Kota Jambi menggelar Expo Pentas Seni hingga Panen Karya yang dilaksanakan di Sekolah MAN 3 Kota Jambi Selasa kemarin. Beberapa rangkaian kegiatan dilaksanakan seperti penampilan seni bela diri, peragaan busana tradisional Nusantara, tari daerah, hingga atraksi seni lainnya. Kepala Sekolah MAN 3 Kota Jambi mengatakan tujuan dilaksanakannya kegiatan seni dan kreativitas para siswa untuk meningkatkan kemampuan berkreasi di bidang seni dan budaya. Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat, yakni Culture and Creativity Fest. Kegiatan ini juga memberikan penguatan pembelajaran kepada para siswa sesuai dengan kurikulum Merdeka Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin. Kasubag Tata Usaha Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Abdullah Saman, mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan oleh para siswa MAN 3 Kota Jambi dalam rangka HUT ke-15. Diharapkan para siswa terus berprestasi di bidang akademik dan siap terjun di lapangan pekerjaan. Alhamdulillah hari ini MAN 3 Kota Jambi menginjak tahun ke-15, sangat luar biasa. Tentu kemajuan yang dicapai pada tahun ini tidak lepas dari pemimpin sebelumnya, yakni oleh Pak Almarhum Pak Atta, kemudian Abang Haji kami Pak Zakri. Sekarang kita lihat juga tadi banyak sekali penampilan dari siswa kita. Kemudian ini sangat luar biasa, tentunya kerjasama yang kompak MAN 3 Kota Jambi mulai dari tenaga pendidik ke pendidikan. Kami dari Kanwil Kemenak Provinsi Jambi tentu sangat menyambut baik kegiatan Milad dan Expo MAN 3 Kota Jambi yang ke-15. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan membawa berkah baik bagi siswa MAN, para majelis guru, juga pada masyarakat yang memperdayakan anak didiknya di sini, di mana kita ketahui Kepala MAN 3 ini merupakan baru menjabat di sini, tetapi beliau sudah berusaha untuk melakukan berbagai inovasi. Selain menampilkan sejumlah kreativitas, pada kegiatan ini juga turut dilaksanakan panen raya tanaman organik hidroponik di Sekolah MAN 3 Kota Jambi. Tanaman ini merupakan hasil budidaya yang dilakukan oleh para guru dan siswa. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Kejari Jambi terima uang pengganti dari terdakwa kasus korupsi akuisisi saham PT Maji senilai 5 miliar rupiah sebelum dikembalikan ke negara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Kejaksaan Negeri Jambi menerima uang titipan dari Iskandar Sulaiman dan Nyono Purnomo, terdakwa kasus korupsi dalam proses akuisisi saham PT Mendahara Agro Jaya Industri atau Maji. Kedua terdakwa menitipkan uang pengganti sebesar 5 miliar rupiah ke Kejari Jambi yang nantinya akan dikembalikan ke negara. Dua orang terdakwa kasus dugaan korupsi proses akuisisi saham PT Mendahara Agro Jaya Industri Maji oleh PT Perkebunan Nusantara 4 menitipkan uang pengganti senilai 5 miliar rupiah ke Kejari Jambi Selasa kemarin. Kedua orang terdakwa tersebut yakni Iskandar Sulaiman dan terdakwa Nyono Purnomo. Kasipitsus Kejari Jambi Sumarsono mengatakan
Uang yang dititipkan ini akan digunakan untuk membayar uang pengganti oleh 2 orang terdakwa dalam kasus korupsi yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Tipikor Jambi. Uang ini nantinya akan dititipkan sementara di bank sebelum dikembalikan ke negara. Sementara itu, saat ini para terdakwa masih menjalani masa penitipan tahanan di Lapas Kelas 2A Jambi. Para terdakwa tersebut terancam pasal tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Bentuk dari para terdakwa sendiri, 2 orang terdakwa ini dalam hal untuk membayar uang pengganti, uang titipan ini dalam hal tindak pidana korupsi yang kerugian negaranya kan berkisar sekitar 73 miliar. Dalam perkara yang disidik oleh penyidik Polda Jambi ini, menduga ada markup atas akuisisi PT Maji. Dari perkara tersebut, negara ditafsir mengalami kerugian mencapai 72 miliar rupiah. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, puluhan pelanggaran lalu lintas ditilang petugas Satlantas Polresta Jambi dan penilangan ini diberikan selama 2 hari operasi Zebra tahun 2024. Dan untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Asar Fatalagi. Selamat sore, Asar. Selamat sore. Iya, Asar, berapa jumlah pelanggaran yang ditemukan petugas selama 2 hari operasi Zebra? Silakan laporan Anda, Asar. Ya, selamat sore pemirsa. Saya laporkan pasca dimulainya operasi Zebra yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian Polda Jambi dan jajaran pada hari Senin 14 Oktober tahun 2024 kemarin. Hingga saat ini petugas kepolisian Polresta Jambi terus melakukan penindakan sejumlah pelanggaran rambu-rambu lalu lintas di sejumlah titik-titik kerawanan di Kota Jambi. Penindakan ini dilakukan petugas kepolisian guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran rambu lalu lintas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Adapun sejak 2 hari terakhir dimulainya operasi Zebra tahun 2024, sebanyak kurang lebih 54 pelanggaran yang telah dilakukan penilangan oleh petugas kepolisian Polresta Jambi. 55 pelanggaran rambu lalu lintas ini terdiri dari 15 pelanggaran yang terjadi pada hari Senin kemarin dan 40 pelanggaran terjadi di hari Selasa kemarin. Adapun dari 45 pelanggaran yang berhasil dilakukan penindakan petugas kepolisian, mayoritas merupakan anak berusia sekitar umur 17 tahun hingga 25 tahun. Selain melakukan penilangan di tempat, petugas kepolisian Polresta Jambi juga tengah gencar melakukan pemantauan melalui jaringan etle di sejumlah titik-titik yang telah dilakukan pemasangan oleh petugas kepolisian. Dari pemantauan pelanggaran melalui jaringan etle ini sebanyak 277 pelanggaran yang telah ditemukan petugas pada hari Senin kemarin dan 123 etle yang ditemukan petugas kepolisian pada hari Selasa kemarin. Demikian. Iya, Asar, mungkin bisa disebutkan pelanggaran apa saja yang ditemukan petugas kepolisian, Asar? Ya, dari hasil penindakan yang dilakukan petugas kepolisian Polresta Jambi sejak 2 hari terakhir ini masih banyak ditemukan sejumlah pelanggaran yang ditemukan petugas akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di arus lalu lintas. Adapun beberapa pelanggaran yang ditemukan diantaranya tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah, serta masih ditemukannya sejumlah kendaraan yang menggunakan knalpot prong. Sementara itu, razia ini akan terus dilakukan petugas kepolisian hingga tanggal 27 Oktober tahun 2024 mendatang. Kasat Lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia menjelaskan bahwasanya peningkatan razia ini agar masyarakat lebih sadar dan lebih mematuhi rambu-rambu lalu lintas selama berkendara di Kota Jambi khususnya. Sementara itu, para pengendara dihimbau untuk melengkapi kendaraan serta melengkapi surat berkas kendaraan saat berlalu lintas di Kota Jambi. Demikian. Asar Fatalagi menyampaikan mengenai Satlas Polresta Jambi tindak puluhan pelanggaran lalu lintas. Terima kasih Asar atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Lapas Kelas 2A Kota Jambi melakukan screening penyakit HIV terhadap 47 orang narapidana yang baru masuk. Screening ini dilakukan untuk mencegah penularan HIV di dalam lapas. Sejumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kota Jambi melakukan screening penyakit menular HIV.
Mereka yang dilakukan tes HIV ini merupakan narapidana yang baru masuk di dalam lapas. Ada 47 orang narapidana yang dilakukan screening oleh tim kesehatan Lapas Kelas 2A Kota Jambi. Ini dilakukan untuk mendeteksi dini kemungkinan munculnya penyakit HIV yang diderita warga binaan. Dokter Lapas Kelas 2A Kota Jambi Arman Syah Siregar mengatakan, saat ini sudah ada 4 narapidana yang terkena HIV. Pihaknya langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk pengobatan dan melakukan observasi agar tidak menular pada tahanan lainnya. Hari ini kita ada kegiatan beberapa. Yang pertama tentang screening Bu ya, self-reporting questioning. Yang kedua adalah screening TB paru. Yang ketiga screening HIV dan pemeriksaan tes HIV dan juga sifilis. Dan ini adalah merupakan kegiatan kita yang biasanya kita lakukan tiap hari Selasa, Bu. Diutamakan kepada warga binaan ataupun tahanan yang baru masuk yang belum pernah sama sekali diperiksa. Karena ini kan lapas merupakan komunitas Bu ya yang berisiko memang untuk penularan penyakit. Selain screening HIV, Lapas Kelas 2A Kota Jambi juga melakukan screening penyakit lainnya yakni TB paru. Joko TVRI Jambi melaporkan. Seorang mahasiswa diringkus polisi usai meruda paksa rekannya usai kegiatan mapala kampus. Dari penyelidikan polisi, tidak hanya mahasiswa tersebut, diduga ada 4 wanita lainnya yang menjadi korban. Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jambi mengamankan seorang mahasiswa salah satu kampus di Jambi berinisial R. Pria warga Kabupaten Sarawangun tersebut usai meruda paksa rekannya satu kampus berinisial R di salah satu kontrakan di kawasan Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi. Insiden tersebut terjadi setelah kegiatan mahasiswa pecinta alam di PAL 11 Kabupaten Muaro Jambi dan saat itu pelaku berpura-pura hendak mengantar korban dan dibawa ke kontrakan dengan alasan untuk mandi sebelum insiden tersebut terjadi. Untuk memperdaya korbannya, pelaku memvideokan aksinya dan mengancam korban. Dari penyelidikan polisi, di gawai pelaku terdapat 4 foto wanita yang diduga merupakan korban lainnya, namun hal tersebut masih didalami penyidik lantaran belum ada laporan. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi, dalam hal ini Subdit 4 Renakta, benar kita sedang melakukan proses penyidikan terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan ataupun yang sudah kita tetapkan tersangka, dan kita melakukan penahanan upaya paksa atas tersangka R ya, dengan korban R juga kan itu. Dengan daya paksa terhadap korban, pelaku melakukan persetubuhan. Atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Pelecehan Seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, aksi kenakalan pelajar kembali terjadi. Kali ini sejumlah pelajar melakukan penyerangan di SMK Negeri 2 Batanghari dengan melempar botol molotov dan petasan. Hingga saat ini belum diketahui penyebab dari penyerangan tersebut. Tindakan kenakalan remaja yang dilakukan sekelompok pelajar kembali terjadi di wilayah hukum Polres Batanghari Selasa siang kemarin. Dari video amatir yang beredar, tampak oknum pelajar melakukan penyerangan ke SMK Negeri 2 Batanghari dengan melemparkan botol molotov serta petasan. Akibat kejadian itu terdapat 1 unit kendaraan roda 2 yang rusak. Pihak kepolisian setempat langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan. Kapolsek Muara Bulian AKP Dwi Yatno mengatakan pihaknya masih mencari informasi terhadap modus penyerangan serta identitas pelaku sekelompok penyerangan tersebut. Sehubungan dengan adanya dugaan beberapa orang, jadi juga anak sekolah melakukan percobaan penyerangan ke SMK 2. Kemudian kami dari Polsek Muara Bulian dan Polres Batanghari dan juga dari Koramil langsung menuju ke SMK 2. Sesampainya di sini kami mencari tahu informasi apa yang terjadi di sini. Sementara itu, pihak kepolisian akan terus meningkatkan patroli secara rutin guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar dari gangguan ancaman sekelompok orang tidak dikenal. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan saya Rahmadani Putri. Serta saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.